Pikir dan taktik para peretas menjadi langkah penting agar kita dapat membangun pertahanan yang lebih kuat dan cerdas. Hari ini kita berkesempatan belajar langsung dari salah satu tokoh berpengaruh dalam dunia teknologi Indonesia, yaitu Bapak Onowe Purbo. Nanti jika ada pertanyaan boleh langsung diajukan melalui kolom chat ya Kak. Terima kasih, Bapak silahkan. Terima kasih Feby. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Materi bisa diambil di 3 URL yang saya kasih itu. Jadi atau saya share screen aja biar gampang ya. Oke. Keluarnya topet. Parah. Lagi nyari kabel. Oke. Jadi silakan pakai yang ini aja kali ya. Nah, ini bukunya ada di yang kedua sih sebetulnya, yang s.id/free OWP ebooks. Itu buku-bukunya ada di situ. Kalau pengen buku yang lebih gilanya bisa kirim harddisk ke saya sih. Sekitar berapa ya? 300-an giga lah buku-buku bahasa Inggris tapi kalau yang itu ya. Nah, terus di sini ada open course ITTS ACD, ini kuliahnya. Free, ini semua free ya. Terus kalau karena seringkali sekarang banyak pakai AI buat cyber security, buat pentest dan sebagainya, kita ngelepasin buku AI buat SD, SMA, SD, SMP, SMA, SMK di Intech Press ITTS ACD di buku gratis ini. Kalau ada apa-apa silahkan hubungi saya ono@indronet.id, sebenarnya ono@ittsacd. Tapi kalau mau ngobrol biasa lebih baik pakai Twitter di Ono Purbo. Jadi ini kontak-kontaknya, ini referensinya. Saya kasih lihat bukunya dulu di sini. eh saya kasih lihat kuliahnya juga. Ini opencourse.itts.ac.id, ini kuliahnya. eh Teman-teman bisa bikin login di situ free. Di situ ada kuliah buat ethical hacking, cyber security dan sebagainya. Terus kalau bukunya ada di s.id/free OWP ebooks. Khusus buat ini buku-buku ini, kalau ini kebanyakan buku saya yang tulis. Bentuknya PDF, bisa dilepasin free. Nah, di sini ada cyber security sama cyber war. Oke. Sebetulnya ada satu masalah lagi yang masih jarang dibahas sama orang, adalah perlindungan data pribadi. Ini masalah besar sih sebetulnya. Karena dendanya parah banget kalau sampai bocor data, dendanya 50 M kalau corporate atau kalau perusahaan, kalau pribadi sekitar 5 M, dan ada penjaranya juga. Terus kalau kita tidak bisa memenuhi 3 kali 24 jam notifikasi ke yang punya data pribadinya. Kalau kita misalnya megang data pribadi sampai lepas, kita tidak bisa memenuhi 3 kali 24 jam, itu kenanya 2% dari revenue. Jadi, dan usaha kita bisa dibekukan. Jadi ini masalah nih, perlindungan data pribadi. Oke. Jadi ini kecampur nih antara cyber security, cyber war sama perlindungan data pribadi, masalah. Nah, khusus yang kita hari ini, saya mungkin akan lebih fokus ke cyber hacking sama cyber security-nya. Tapi nanti saya mau nggak mau harus membahas juga tentang perlindungan data pribadi, karena ini urusannya duitnya gede banget dan berbahaya banget kalau sampai kita eh, bocor. Kalau masuk ke dalam folder cybersecurity cyber war ini ada hacking, ini buku hacking khusus, kemudian ada keamanan jaringan, kemudian ada framework untuk ini lebih ke framework ini campuran dari ISO 27001 segala macam lah. Yang ini ya, framework yang ini. Kalau ini lebih ke arah kebijakan, kira-kira kayak gitu. Jadi kira-kira bukunya yang ini yang dipakai sih sebetulnya. Nah, cuman kalau kita sudah sampai level negara atau corporate yang besar, cara berpikirnya nggak bisa kayak gitu sih sebetulnya. Cara berpikirnya lebih ke arah sini nih, bentar. Nah ini dia. Ini saya nulis sama
Gildas, di sini ada Cyber War sama Pertahanan Cyber Indonesia. Ini levelnya corporate besar. Dan di sini dijelaskan perlunya membuat tempat latihan perang dan sebagainya, bukan perang sih ya, tempat latihan cyber security dan sebagainya. Ini harus dilatih sih. Kemampuan cyber security nggak bisa dilatih biasa aja, nggak bisa didapetin gitu aja, harus latihan karena semua orang harus terlibat. Oke, ini ada dari Pak Santo mau nanya kalau ada data pribadi yang saya pakai di home credit untuk spam call tapi nggak ada bukti mereka ambil dari penyedia kartu kredit saya, apakah home credit bisa dituntut? Jadi gini, yang dituntutnya bukan hanya home creditnya ya, harus baca di undang-undang data pribadinya ya. Jadi yang dituntut ada beberapa entitas nih. Ada yang pegang data pribadi, namanya controller. Ya mereka nyebutnya controller dah. Contoh, kalau KTP itu ujungnya adalah di Dukcapil. Bisa kena dia juga. Kalau dia yang bocorin. Tapi nanti ada yang memproses data pribadi, contoh bank. Jadi dia ngambil data pribadi dari Dukcapil, terus bocornya di bank. Ini dua-duanya bisa kena salah satu, tergantung buktinya kayak gimana. Nah, bisa juga di toko-toko online dan sebagainya. Nah, itu yang kena. Nah, ini kalau home credit tadi udah. Nah, home credit tadi kalau misalnya yakin dari home credit data pribadinya, ini masalah bukti soalnya sih. Nah, home creditnya bisa kena sih, tapi harus dibuktiin. Nah, itu yang jadi masalah sih sebetulnya. Pembuktiannya yang susah gitu, bahwa itu dari sana. Itu aja sih. Kalau bisa home credit kategorinya sebagai pemroses data pribadi, bukan harusnya pemroses. Kecuali kalau dia yang minta data pribadi ke kita ya, itu jadi controller sih. Tapi kalau dia minta ke Dukcapil atau dia minta ke tempat lain, dia pemroses aja. Tapi kalau dia minta ke kita langsung, dia yang kontrolernya. Itu kira-kira kayak gitu. Itu kalau entitasnya controller sama pemroses. Ada entitas satu lagi adalah yang memang nyolong data pribadi. Nah ini bisa perorangan yang dapetin data pribadi, bisa juga kayak yang nyolong aja gitu. Jadi itu kena juga sih. Jadi ada pidananya, bisa dibaca di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sih. Waduh, ini langsung pertanyaan langsung banyak aja ya. Ini belum saya terang, langsung banyak aja. eh saya sedang penelitian disertasi tentang, saya akan coba ngomong cepat aja ya biar kita bisa bahas banyak ya. Saya sedang penelitian disertasi tentang hukum pencegahan cybercrime. Hal apa yang perlu dibahas untuk regulasi peraturan perundangan? Ini mencegah cybercrime. Oke. Ujungnya kalau cybercrime jadi ada beberapa tahapan nih sebenarnya. Oke, atau saya kasih lihat ini aja ya, cyber warfare. Ini paling kerasa banget di sini sih, cyber warfare. Silahkan baca yang ini. Oke. Kalian udah perang di dunia cyber banget. Ini buku ditargetkan buat TNI sih sebetulnya. Tapi kalau dibaca nanti kerasa sih. Oke. Saya akan langsung poinnya aja. Kalau mau baca ini sekitar hampir 100-an halaman. Saya akan masuk filosofinya, silahkan dibaca-baca aja. Seperti kedaulatan digital adalah benteng republik, pertahanan cyber lapisan kelima, tapi yang paling penting nomor 3 sih sebetulnya. Jadi kuncinya dari manusia sih sebetulnya. Nah itu kalau dari sisi teknik pertahanannya manusia kuncinya. Nah sekarang apa yang perlu dilakukan oleh TNI, korporat dan sebagainya, sebetulnya yang paling fatal adalah yang ini nih, forensik. Oke, jadi jadi ini bukan masalah hukum sih sebetulnya. Ini masalah skill. Cuman gimana caranya skill ini harus dipaksa secara hukum supaya pada punya skill tadi. Hukum yang paling sederhana adalah kalau kita lihat dari sisi policy ya. Ini urusannya adalah kemampuan dari orang-orangnya. Apakah punya kemampuan forensik? Apakah punya kemampuan untuk melakukan insiden response? Apakah punya kemampuan buat nih coba lihat lagi komunikasi dalam kondisi krisis? Ini semua harus ada lembaga yang mengaudit, bukan audit kali ya, sertifikasi lah profesi gitu.
Jadi ini perlu banget sih. Jadi ini item-itemnya yang di sini sih sebetulnya. Nasional, kalau ini levelnya negara ya, jadi National Incident Response. Kalau di level corporate namanya Computer Security Incident Response Team, kayak gitulah. Nah, kalau di sini juga forensik. Ini yang paling susah, hampir nggak ada orangnya soalnya. Forensik hampir nggak ada orangnya di Indonesia. Terus karena ini kalau negara kan melibatkan banyak entitas, perlu latihan gabungan. Terus juga masalahnya juga kemampuan untuk komunikasi pada saat krisis. Ini komunikasi antar lembaga, terus komunikasi publiknya juga kayak gimana. Jadi ini perlu banget. Eh, Kemudian kalau di level TNI-nya, kita karena ini banyak melibatkan banyak matra dan sebagainya, kita perlu join Cyber Command. Kalau di level swasta juga perlu kayak gituan sih sebetulnya, karena yang kita lawan bukan satu entitas, tapi kita lawannya mafia sih sebetulnya. Jadi yang namanya hacker dan lain-lain itu bukan perorangan rata-rata. Apalagi kalau yang kita lawan Rusia itu mafia di sebelah sananya. Jadi nggak mungkin kita kerja sendiri sih. Nah, jadi ini, nah kemudian juga ada masalah rule of engagement di dunia cyber juga beda banget dengan dunia biasa. Ini harus di set juga. Terus ini software yang dipakainya ada di sini sih sebetulnya. Oke, semuanya open source, kemudian supaya tidak membebani anggaran, kemudian kita perlu juga bangun buat tempat latihan perangnya. Nah, yang seru adalah masalah SDM, literasi, sama etikanya. Di sini kita perlu bikin, ini semua jadi bisa dijadiin kebijakan sih sebetulnya. Kayak jalur karir prajurit digital. Nggak bisa prajurit digital ini di rolling. Ini juga termasuk swasta ya, nggak bisa di rolling orang-orang ini karena ini udah masalahnya expertise, jadi harus diganti kebijakannya, nggak boleh rolling sih sebetulnya. Jadi harus dikasih insentif supaya dia bisa tetap ada di situ dan karirnya bisa naik di situ terus gitu, jangan pindah-pindah. Terus masalah budaya ini semua nanti bisa diterjemahkan ke dalam apa sih namanya, uh, aturan policy dan sebagainya. Mudah-mudahan kebayang nih buat Pak Sigit ya, Sudibianto. Oke. Jadi regulasinya bukan regulasi, lebih kebijakan sih sebenarnya, bukan regulasi. Soalnya kalau ini kayak undang-undang PDP itu lumayan bagus. Jadi dia ngasih tahu, lu kagak comply yang ini kena ini gitu. Jadi akhirnya semua orang jadi kepaksa harus comply. Nah itu perlu digituin sih, kalau nggak orang nggak ada yang gerak. Di Indonesia kan sangat gitu banget. Jadi ini poinnya kira-kira ini. Silahkan dibaca di buku yang ininya. Kalau ini buku ini ini bukunya memang targetnya buat pengambil kebijakan. Jadi mudah-mudahan ini poinnya dijelaskan di paling awal supaya jelas. Supaya kalau kita baca ke dalamnya mulai detail-detailnya dikeluarin sih di dalamnya. Gitu. Mudah-mudahan kebayang buat Pak Sigit ya. Buat Pak Santo, soalnya hampir tiap hari ditawarin terus home credit padahal terus diblok dan nomornya berubah terus. Oke, ini yang bertanggung jawab kayak ginian kalau udah nomor, urusan nomor dan sebagainya, ini urusannya di Kominfo. Di Kominfo tuh ada aduan buat nomor dan sebagainya. Dan ini udah melanggar banget sih sebetulnya. Bentar, saya coba. Paling gampang, ini saya kasih lebih ke, maaf. Ini lebih ke arah logika ya. Paling gampang, jadi logikanya ini urusannya Kominfo, karena Kominfo yang nanti berurusan sama operator infrastruktur, dan dia punya tempat buat aduan. Aduannya ada nomor telepon ada aduan nomor account bank, ada aduan apa lagi, ada beberapa SMS dan sebagainya juga ada sih, tapi SMS sudah nggak banyak dipakai ya. Nah, jadi caranya bisa kita jadi harus pakai logika dulu sih. Ini saya coba ngajarin logika ya, soalnya waktunya sempit banget. Jadi yang pertama logikanya ini jelas nggak beres karena dia nyepam dan sebagainya. Nah, si spammernya bisa bisa dicek caranya, alamat URL untuk melaporkan nomor spammer di Komdigi. Jadi Komdigi punya fasilitas seperti itu, alamatnya bisa dicari. Nah ini ada aduan nomor.id, ini kita bisa masukin sih. Ada juga Komdigi juga ngoperasin yang buat laporan kalau ada nomor account bank yang punyanya apa, penjahatnya.
kan banyak maling-maling lewat internet, ini bisa diaduin juga. Dan ini mereka mulai koordinasi sama bank dan sebagainya supaya kalau ada yang transferan ke situ diblokir. Jadi kepaksa sih kita posisinya ngaduin doang. Saya sih berharapnya Kominfo memproses untuk nangkap pelakunya gitu. Kominfonya sampai level yang itu. Nah, ini saya belum masuk ke dalamnya Kominfo buat ngecek dia sudah sampai sejauh mana bisa nangkapnya gitu. Harusnya mereka punya kemampuan seperti itu, tapi nggak tahu nih anak-anak kayak gitu. Jadi kira-kira itu kondisi sekarang seperti ini. Cuman saya belum tahu orang di dalamnya sampai sejauh mana dia bisa nangkepnya. Soalnya ini jujur aja kadang-kadang kita perlu pelicin juga supaya mereka bisa gerak, itu masalahnya ya. Eh ini ada pertanyaan dari Pak Sigit Sudibianto, apakah di Indonesia sudah punya angkatan cyber belum? Yang ada baru Satuan Cyber di Mabes TNI ada. Itu bintang satu yang megang. Itu ada. Kalau satuan cyber, belum matra ya, belum matra cybernya nggak ada. Jadi satuan cyber aja ada. Gitu. Sudah ada, cuman ya kita perlu bantu mereka lah. Kalau di TNI-nya ada, kalau di Indonesia sebetulnya yang lebih operasional harusnya BSSN sih, bukan Sat Cybernya itu sih sebetulnya. Cuman BSSN lebih ke lembaga koordinasi. Jadi kalau mau ngambil action dia nggak punya kemampuan sih, bukan kemampuan ya, tidak punya apa sih kalau orang hukum bilang nggak punya hukumnya apa sih, nggak punya koridornya lah, gitu. Kira-kira gitu. Oke, nah oke, sekarang saya ini pertanyaan udah beres dulu. Oke, saya akan masuk lagi ke sini. Saya mana tadi teh? Oke, sorry salah. Ini lagi nulis. Ini saya sambil nulis. Ini udah beres ya, kira-kira udah kebayang, ini beres. Ini langsung masuk ke detail-detailnya, teknisnya. Ini kebetulan di buku Perang Cyber ini ditulisnya kayak doktrin TNI sih, jadi paragrafnya pendek, gampang buat dicerna gitu. Dan di sini selalu ada kesimpulan strategisnya apa. Gitu. Jadi bisa dibaca-baca. Ini targetnya, kebetulan tulisan ini targetnya untuk bintang 4, bintang 3, bintang 2 sih. Jadi silahkan dibaca aja. Ini belum jadi, ini cuman pikiran Ono pribadi. Oke, jadi ini bukan doktrin punya TNI atau apa, bukan. Oke, sekarang saya akan masuk ke dalam si hackernya sendiri. Nih, jadi logika berpikirnya gini, atau sambil saya kasih lihat ininya ya, kuliahnya. Oke, ini saya akan coba masuk. Jadi sebelum melakukan belajar yang namanya security, keamanan dan sebagainya, sarannya harus belajar bagaimana sih sebetulnya orang melakukan serangan. Setelah orang melakukan serangan, baru kita bisa ngerti bagaimana kita melakukan pertahanan. Ini yang secara teknis, kira-kira kayak gitu. Cuman kalau boleh jujur terus terang, masalah keamanan cyber bukan masalah teknis aja. Ini sangat banyak masalah manajemennya. Kebijakannya banyak banget sih sebetulnya. Jadi ini bukan sekedar masalah teknis. Seringkali orang lihat ini masalah teknis. Enggak, ini teknisnya mungkin 1/4 atau 1/3 lah kali maksimum dari semua masalah. Masalah paling besarnya bukan di situ. Masalah paling besarnya di kebijakannya. Oke, nah sekarang kalau untuk belajar teknis serangannya bisa masuk kuliah ethical hacking atau saya masuk ke dalam my course aja ya. Ini free, bisa dibikin accountnya dan bisa ikutan belajar. Ini gratis, nggak usah bayar apa-apa. Nah di sini ada ethical hacking nih, saya gedein biar ada gede. Di sini ada ethical hacking, kita bisa baca bagaimana orang melakukan serangan. Jadi ada metode melakukan pentest, mata-mata, information gathering, bagaimana scanning. Ini melanggar hukum semua ya, jangan khawatir ya. Ini kalau scanning ketahuan urusannya 6 tahun penjara dan atau denda 600 juta kalau ketahuan. Ini bagaimana caranya mengeksploitasi. Jadi kalau kita dapetin kelemahan sasaran, bagaimana kita eksploitasi kelemahan tadi. Ini bagaimana kita menyerang web. Ini sampai bikin 2 modul penyerang web. Ini 1 modul 1 kali pertemuan sih sebetulnya. Dan ini bagaimana jebolin password, jebolinnya bisa di web, bisa di sistem operasi, bisa dimasuk ke dalam segala macam. Ini teknik-tekniknya diterangin di sini.
Jadi udah gitu wireless wireless juga, WiFi juga, bagaimana ngejebulin password yang WiFi, terus bagaimana menipu. Dan ini yang paling favorit sih sebenarnya social engineering tuh dalam bahasa sederhananya nipu. Gimana nipuin orang gitu. Dan ini udah mulai parah. Ini semua semakin parah makin hari karena dibantu AI sih. Gitu ya. Oke, ini oh belum ada. Oke. Jadi pertama waktu kita mulai melakukan serangan kita ini ada ini kalau ini kuliahnya namanya ethical hacking. Jadi gimana caranya hacking tapi yang beradab lah kira-kira kayak gitu. Kalau enggak kita jadi bisa ngancurin sebelah sana. Nah, pertama kali biasanya sebetulnya ini secara umum metodenya diterangin di sini. Metodenya ada banyak sih sebetulnya di sini. Ada beberapa metode. Eh recognize melakukan mata-mata, scanning, dapetin akses, terus maintain akses, cover footprintnya. Jadi kita cover track. Jadi kita buang semua catatan bahwa kita pernah masuk ini. Jadi tekniknya ini fasenya. Fase serangannya seperti itu. Uh, Software standar ini ada standarnya sekarang udah dibikinin standar. Jadi standar pentestnya ada di sini sih, ada di OWASP sama di NIST. NIST itu kayak apa ya, badan standarnya Amerika lah kira-kira kayak gitu. Nah, di sini ada hands on-nya, kira-kira kayak gitu. Jadi langkahnya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nanti kalau lihat sistem operasinya udah mulai banyak banget sih sekarang. Yang langkah pertama adalah mata-mata, langkah kedua kita ngelihat scanning, ngelihat bolongnya di sebelah mana. Setelah dapat bolongnya kita exploit. Exploitnya macam-macam. Di sini ada yang exploit pakai ngelihat dia bolongnya di mana, terus kita exploit berdasarkan common vulnerability exploitnya dia. Oke, nih saya nggak akan masuk ke dalam banget ya soalnya ini butuh waktu lama kalau buat masuk ini 1 semester. Kemudian kita crack passwordnya. Kalau mau jujur, kalau udah ngerti teknik cracking password sebenarnya sederhana sih. Rata-rata password di cracknya pakai huruf semua, huruf atau karakter. Jarang banget dictionary buat password itu ada spasinya. Jadi jarang sih sebenarnya. Jadi kalau mau password yang aman, sebenarnya pakai spasi udah mulai susah dihajar gitu. Jadi sebenarnya kalau udah tahu teknik ngejebulin password, jadi yang paling aman pakai spasi sih sebetulnya. Jadi bikin kalimat biasa aja pakai spasi, udah susah jebolnya sebetulnya. Gitu. Wireless network hacking caranya agak kurang ajar. Caranya gini kira-kira logika berpikirnya. Eh jadi kalau ada WiFi, ada passwordnya. Tiap kali WiFi pengen nyambung, dia kasih password sih sebetulnya. Jadi caranya biar kita bikin supaya kita dapetin passwordnya orang, kita tipu si access point-nya, bilangin bahwa WiFi ini putus. Udah gitu si access point-nya akan bilang si device tadi, kamu udah putus, kalau kamu pakai masukin password lagi. Nah, pada saat masukin passwordnya kan keluar. Nah, itu kita tangkepin dan kita akan mecahin passwordnya tadi. Gitu. Kira-kira kayak gitu caranya. Butuh waktu, kalau nggak dilakukan bisa semalaman sih. Tapi kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, kita bisa lebih cepat. Makanya kalau mau serius biasanya kalau di dunia yang sangat secure ya, sangat aman, biasanya kita nggak akan pasang WiFi sih. WiFi nggak dipakai sama sekali kalau mau aman. Nah, yang soceng ini social engineering itu nipu. Jangan khawatir, istri saya udah kena berapa kali ya? 2, 3 kali lah kena soceng. Saya hampir. Kalau dia kena beneran. Duit yang habis 6,5 juta. Kena tipu gini. Gitu ya. Jadi ini parah. Kebanyakan korbannya dari social engineering. Oke. Setelah kita berhasil, kalau ini yang jadi target mereka rata-rata duit sih. Nah, kalau kita nyerang beneran, kita biasanya akan pengen dapat admin. Nah, ini privilege escalation. Misalnya kita masuk sebagai user biasa, terus kita rubah kemampuan dia supaya bisa jadi admin. Ini privilege escalation. Oke. Nah, setelah kita dapetin tuh mesin, kita pasang backdoor, pasang pintu belakang.
maintain akses. Ini post exploit, setelah dieksploit kita maintain akses supaya kita bisa masuk tanpa perlu lewat pintu depan. Jadi kita pasang backdoor sih, pintu belakang. Itu bentuknya software semua ya. Nah, di sini ada mobile hacking. Nah, yang sering dipakai di mobile hacking adalah misalnya orang dapat APK dari WhatsApp atau kayak gitulah, di grup WhatsApp atau apa dapat APK terus diklik, akhirnya handphonenya diambil alih. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini namanya RAT, Remote Access Trojan, yang APK yang tipe yang kayak gitu, dan itu ada ribuan ada di GitHub, bisa dicari sih kalau mau. Kita akan coba masuk ke GitHub ya. GitHub, di sini tinggal tulis aja. Ini softwarenya free, bisa diambil, Red Android. Nah, oke. Ini ada 2100 Red, Android Red. Ini bentuknya Trojan, jadi bisa dimasukin di dalam handphone. Udah gitu kita ngambil alih handphonenya, kita bisa ngambil alih layarnya, kita bisa tarik videonya, audionya, kita ambil emailnya, kita ambil WhatsAppnya, semuanya keambil, termasuk internet banking segala macam bisa diambil sama makhluk-makhluk seperti ini. Gitu. Jadi lumayan berbahaya sih. Oke. Nah, udah gitu, ini tadi ini bisa di-download, udah gitu kita bisa bikin, kita rubah supaya sesuai dengan kebutuhan kita. Kira-kira kayak gitu. Sorry, salah klik. Mana sih tadi? Ini ya. Oke. Ini mobile hacking kayak gitu. Tapi software yang sama bisa kita jalankan buat nyerang Windows, iOS, dan sebagainya bisa juga sih. Nah, untuk latihan hacker rata-rata ada pertandingannya, Capture the Flag. Ini pertandingannya buat pertandingan antar hacker lah, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau mau jujur, ini jujur, hari ini kondisinya parah. Jadi kalau mau jujur gini, hari ini pemenang pertandingan CTF kayak Hacker One kayak gitu, itu yang pemenangnya sekarang udah mulai AI. Nah, ini jadi seru nih urusannya. Jadi termasuk dosen kami di kampus juga beberapa mahasiswa udah mulai mengawinkan AI sama hackingnya. Dan ini parah, kalau udah dikawinin parah banget. Kemarin kebetulan kita diminta sama salah satu lembaga tertinggi negara, udah gitu mereka minta tolong dong kita di pentest, kita pentest pakai cara normal, pakai Kali Linux lah. Di sini yang bisa kita ambil Kali Linuxnya. Kali Linux free, bisa kita download, download Kali Linux free. Kita cobain pakai Kali Linux, nggak jebol. Jadi kondisi websitenya aman dan sebagainya. Kita udah pentesin secara manual, nggak jebol. Pas dipakein AI, jebol. Jadi emang bisa, AI parah banget kalau udah digabungin sama makhluk ini. Bisa jebol. Konsekuensi dari sini adalah untuk pertahanannya mau nggak mau harus gabung AI juga sih. Nggak bisa kita hanya ngandelin manual juga. Jadi logika berpikirnya gimana? Kalau pakai AI kira-kira logika berpikirnya gini. Si AI akan melakukan melihat website ini tentang apa sih? Apakah website berita? Apakah website apa gitu? Dia lihat, dia baca-baca. Udah gitu dia lihat cara masuknya seperti apa. Jadi supaya cepat, dia hanya ngelihat cara masuknya apa aja yang kemungkinan rentan. Itu yang dihajar pakai AI. AI-nya akan bikin script, bikin payload buat ditumpangin ke tool-tool yang buat melakukan serangan tadi. Makanya serangannya bisa cepet banget sih sekarang. Gitu. Kira-kira gitu. Dengan cara yang sama, tapi kalau kita kebetulan dimintanya emang buat pentest waktu itu ya. Jadi emang buat ngetes beneran. Jadi kita bukan buat ngerusak sih. Buat ngelihat kelemahannya di mana, kita kasih laporan, udah gitu waktu perbaikannya juga kita dibantu sama AI dan sebagainya. Jadi AI sekarang udah dipakai banget lah. Kalau nggak ada AI susah sekarang, asli. Oke, jadi kebayang ya, ini adalah untuk serangan. Yang paling menyeramkan dari proses serangan ini adalah yang MI, nggak ada di sini, nggak dikasih sih. Ini nggak ditulis di sini. Ada yang paling menyebalkan adalah MITM, Man in the Middle Attack. Oke, ini password jebol sih. Jadi nggak ada urusan sama passwordnya langsung kelihatan sih sebetulnya. Bisa masuk sini, Ono Center RID/wiki.
terus MITM, Man in the Middle Attack. Nah ini serangan Man in the Middle Attack. Jadi ini gambarnya ada di bawah kalau nggak salah. Konsep disederhanakan. Nah ini serangannya kayak gini. Jadi ini orang yang biasa dia pakai lewat router apa firewall ke internet, hackernya ada di sebelah sini. Dia tipu dua-duanya, router sama korbannya ditipu supaya semua traffic lewat si hacker. Gitu. Dengan cara ini kita bisa ngeliat passwordnya apa aja. Dan ini waktu itu teman saya langsung bisa di sebelah saya lagi biasalah anak-anak suka kayak gitu. Nah kita bisa ngeliat langsung, kita bisa nipu si korban langsung karena semua traffic lewat sini kita bisa tipuin dari situ. Oke, jadi ini kira-kira secara umum teknik serangan gitu. Jadi teknik serangan banyak banget, nggak ada satu aplikasi yang bisa nyerang macam-macam, nggak ada. Konsekuensinya kalau kita mau nyerang biasanya kita menguasain satu aplikasi, kita nyerang pakai satu aplikasi. Konsekuensi yang terjadi adalah waktu pertahanan ini jadi masalah. Kan orang nyerangnya pakai banyak teknik ya. Jadi waktu bertahan kita harus bisa semua teknik. Jadi itu masalahnya di pertahanan. Gitu. Jadi ini buku yang satu lagi adalah pertahanan. Saya akan kasih lihat dari sisi kuliahnya. Tapi nanti kalau karena waktunya sempit, nanti pada kenyataan benernya paling gampang. Saran saya sih, ini kan saya kasih lebih banyak saya kasih ininya ya, pointernya, pointernya. Nanti kalau mau detail-detailnya bisa paling bisa pakai wiki saya, bisa pakai buku saya juga bisa. Tapi nanti sarannya sih dibantu pakai AI supaya langsung keluar gitu. Tapi lewat buku saya lebih udah rada gampang sih. Nah, untuk cyber security kita bisa masuk ke sini. Ini kuliah cyber security. Cyber security-nya bukan ini ada berapa? Ada 3 kuliah jadi satu nih sih. 3 atau 4 kuliah jadi satu sih di cyber security ini. Yang ini konsep TCP/IP, simulator jaringan, IP versi 6, routing, advanced routing, OpenBTS, network bench sourcing sampai ini adalah jaringan semua nih, ilmu jaringan tapi yang advance. Jadi untuk bisa ngerti cyber security kita harus ngerti jaringan yang advance-nya dulu. Nggak bisa kita langsung loncat cyber security, soalnya kita harus tahu jalannya kayak seperti apa sih gitu. Jadi ini dikasih tahu. Contoh yang IP versi 6 aja. Ini kondisi hari ini kita bisa lihat kondisi Indonesia. Ini IP itu kira-kira nomor lah. Nomor kalau di HP kan nomor HP ya. Dan kita tahu di internet namanya IP. Nah, sekarang kita lihat kondisi IP versi 6 ya. IP versi 6 status gitu ya. Oke, kita bisa lihat nah ini di Google, saya gedein biar enak lihatnya. Di Google ada API versi 6 adoption-nya. Kita bisa lihat, kita bisa bandingkan Indonesia dengan negara lain. Kita bisa lihat per country adoption. Oke, tapi secara umum di dunia bisa kita kecilin. Jadi secara umum di dunia kita sudah sampai sekitar 40% pakai IP versi 6. Jadi kita kondisinya IP address-nya habis, nomor habis, nomor di internet, nomor internet tuh habis sih sebenarnya, versi 4-nya udah habis. Jadi kita harus pakai versi 6 sih sebetulnya kalau mau tetap beroperasi. Ibaratnya gini lah, bayangkan nomor teleponnya habis. Nah, si pelanggan nggak dapat nomor dong, jadi nggak bisa dihubungin. Itu kondisi yang ada di internet hari ini. Mau nggak mau, kalau mau serius, Indonesia mau nggak mau harus ganti ke IP versi 6. Cuman, kita lihat nih sekarang, Indonesia nih ada di sini nih. Oke, Indonesia, kita cuman bro, ini kelihatan warnanya beda banget ya. Bisa digedein nggak sih? Oke, mudah-mudahan kelihatan nih. Malaysia, Vietnam, ini 40%. Di Thailand 40%. Malaysia 66%. Vietnam 54%. Coba. Oke, Indonesia 16%. Kita parah banget sih. Ini aja Eropa, Prancis 88%. Arab aja 66%. Kita parah sih kondisinya. Ini Australia di atas kita 35%. Jadi ini Jepang di atas kita. Jadi kita parah sih kondisinya. Konsekuensi seperti itu adalah kita jadi masalah sambungannya sekarang. Kenapa bisa kayak gitu? Nggak banyak orang yang nguasain ilmu ini sih. Padahal ilmunya gampang sih, asli gampang.
Orang gua ngajar, ya gampang lah. Jadi ini contoh satu aja. Jadi kita punya masalah sih. Ini bukan cyber security, bukan masalah hacking. Jadi sambungannya putus gara-gara nggak dapat nomor itu aja sih. Gitu. Dan sekarang masih pada ngotot pakai versi 4, udah gitu harus bayar mahal sekarang. Nah, udah tewas dah. Setelah ngerti yang ini, sebelum ke cyber security harus harus ngerti ilmu hacking. Tadi ilmu hacking ada di ethical hacking, udah dijelasin, tapi ini yang versi yang waktu itu masih digabung di kuliah cyber security. Saya waktu kalau ngajar cyber security masih tetap ngajar hacking, tetap sedikit saya kasih. Kalau nggak bisa sih. Baru masuk ke cyber security. Di cyber security ini secara umum ada beberapa hal. Ada kalau overview ya, overview biasa. Yang sering dilakukan pertama kali adalah vulnerability analysis buat menganalisa kelemahan sasaran. Di sini toolnya banyak. Di sini ada, oh ini cuman segini yang dikasihnya. Bisa pakai Kali Linux, perencanaan pengujian penetrasi sasaran jaringan. Jadi kita bisa analisa di sasarannya lemahnya apa aja. Cuman kalau mau enak, bisa masuk nggak ya? Coba. eh, Kalau buat orang biasa, kita bisa pakai Helium sih sebetulnya. Ini helium.sh. Ini dibikin sama teman-teman dari Cyber Army. Ini websitenya di sinilah. Cyber Army, cyberarmy.id. Oke. Nah, ini lokasinya ada di Pasteur di Bandung. Tapi perhatiin semuanya bahasa Inggris ya, karena mereka targetnya bukan Indonesia aja, jadi internasional. Jadi bahasa Inggris. Ini adalah salah satu produknya dia buat security testing. Oke. Untuk start kita bisa free aja di sini. Kalau punya, jadi bisa free. Nah, di sini saya nggak usah start aja. Di sini ada ininya nggak ya? Ada ininya kalau nggak salah. Bisa kasih gambaran sih. Oh, nggak. Nah, ini ada tool yang buat ngetesnya apa aja. Iyalah. Kok nggak bisa? Harus login dulu kayaknya. Ntar, login. Nih mudah-mudahan bisa login. Biasanya dia akan minta sih. Nah, kan bener. Coba bentar. Coba saya login dulu bentar ya. Dia pakai two factor authentication. Two factor authentication masuk ke HP sih, HP saya langsung. Jadi ini supaya aman banget, dia two factor tiap kali login akan ditanya two factor authentication gitu. Jadi lumayan aman. Coba. Oke. 24894. Alah, dia suruh gak dia nyuruh saya ganti password sialan. Nggak mau di depan lu pada. Tapi kira-kira kayak gini. Nah, ini saya kasih cara berpikirnya aja ya. Si helium.sh ini web bentuknya, dia ada, kita tinggal masukin websitenya kita tuh apa atau domainnya kita apa, nanti dia bisa kita suruh, oke, tolong dianalisa website ini bolongnya di mana aja. Dia bisa seperti itu. Jadi dia lewat web dia analisa langsung. Dan dia melakukan pentest sih, melakukan serangan sih sebetulnya, serangan tapi yang mild ya, tidak sampai jebol banget, enggak. Dia ngecek aja ini bisa dimasukin nggak, bisa di SQL injection nggak, bisa diapain, semuanya dianalisa sama dia. Dan dia akan kasih laporan ke kita. Itu. Jadi ini enaknya, ini lewat web doang. Kita nggak usah install apa-apa, lewat web dia bisa. Dan ini ada free-nya, kalau nggak salah dua kali sebulan atau apa gitu, free-nya. Gitu. Cuman ini saya kena masalah password saya sih, harus diganti. Udah komplain dia. Dia minta password saya diganti tiap 3 bulan sekali. Aduh, ya ini ngamanin dia sendiri sih. Oke, satu lagi buat menganalisa itu kita bisa biasanya pakai cyberrank.ai. Ini sama lewat web. Dia punya versi free-nya, icip-icipnya. Ini saya harus login. Ntar saya login, password saya apa ya, lupa ya. Nah, lupa kan gue. Saya lupa sih. Jarang saya pakai juga. Udah salah. Oke, silakan aja bikin account. Tapi dia nanti akan ngeluarin yang free adalah
Dia bisa ngecek apakah password kita bocor apa enggak. Yang pertama itu aja sih. Misalnya kita punya email di Gmail atau apa, atau kita punya email di corporate, ada yang bocor nggak passwordnya. Dia bisa ngecekin sih. Kalau dia sendiri yang benernya, dia akan ngecekin buat domain kita langsung. Misalnya kita domainnya apa? Perusahaan.co.id. Nah, itu akan dicek. Perusahaan.co.id datanya jebol nggak di dark web apa segala macam. Jadi ini si CyberRank kayak gitu, dan dia tujuannya akan ngasih ranking si corporate perusahaan kita itu levelnya apa. Ini gaya rankingnya kayak gaya-gaya apa kredit ya. Kalau di bank kan ada kredit ranking ya. Ada A, B kayak gitulah. Jadi rankingnya kayak gitu ntar CyberRank. Tapi yang keren dari CyberRank adalah eh dia bisa ngecek apakah data pribadi kita bocor. Nah, tadi kan ada home apa sih tadi? Home credit ya. Ini kalau kalau mau gombal, tapi harus pakai duit soalnya ngeceknya. Bisa minta tolong aja. Kalau saya ada voucher kebetulan. Jadi saya punya voucher. Saya bisa ngecek sih. Jadi ini pakai duit, kita bisa ngecek kalau home credit tadi, data di home credit bocor apa enggak. Itu bisa jadi barang bukti sih sebetulnya. Kita bisa ngecek home credit itu bocor enggak datanya. Gitu. Di CyberRank ngasih tahu. Jadi dia akan ngasih tahu si domain ini sudah apa melanggar pasal berapa di Undang-Undang PDP keluar semua. Jadi dia langsung oke, pasal berapa yang dilanggar di Undang-Undang PDP. Si CyberRank ngeluarin sih. Bisa ngeluarin sampai level itu dia. Ini satu-satunya tool di dunia barangkali hari ini yang bisa ngeluarin pasal mana yang di Undang-Undang PDP Indonesia ya. Karena yang bikin ada orang Indonesianya di situ. Tapi dia sebetulnya lebih urusannya tadinya GDPR buat di Eropa. Nah, terus dia bikin buat Indonesia juga akhirnya. Tapi ada orang Indonesia yang terlibat di sini. Itu. Jadi ini cybernya kira-kira gitu. Gitu ya. Nah, ini urusan vulnerability analysis bisa sampai level seperti itu. Dan ini kondisi yang paling pentingnya yang ini sih sebetulnya vulnerability analysis ini. Kalau buat level perusahaan ya, ini diperlukan buat dapetin gapnya sampai kita punya gap apa sih antara kondisi kita sama idealnya kita punya gap di mana aja. Nah, di situ bagian dari proses perencanaan, kita harus melakukan vulnerability analysis, kita bisa ngelihat gap, setelah gapnya dapat, kita melakukan perencanaan apa aja yang harus ditutup. Nah, nutupnya ada di bawah ini nih, contoh tutupnya. Ada server security, ada firewall, ada secure shell, VPN, web application firewall, pertahanan host, intrusion detection system, ini semua, ini buat tutup semua. Ini dapatnya saran apa implementasi ini tergantung dari proses yang vulnerability analysis ini, gitu. Jadi yang bawah ini tergantung ini semua sih sebetulnya. Nah, di bawah ini yang dua ini forensik sama information security management system. Forensik itu dibutuhkan untuk ngecek ngelihat dapetin barang bukti kalau ada kebocoran dan sebagainya. Forensik buat barang buktinya. Kalau information security management system itu auditnya. Jadi ini sebenarnya bagian dari yang di atas juga ya, vulnerability analysis. Ini buat ngaudit sistemnya. Ini ada 2 audit sih sebetulnya yang harus dikerjakan. Yang information security management system itu yang ISO 27001. Satu lagi adalah risk management, risk analysis, analisa resiko. Itu ISO 31000. Nah, ini dilakukan buat proses ini semua, planning, perencanaan. Jadi mainnya kalau perencanaan yang dipakai sebetulnya ini ISO 27001 sama di sini analysis. Sarannya untuk ini saran paling gampang ya. Sarannya gini deh. Tolong masuk BSSN, cari indeks kami. Indeks kami. 2.0 kalau nggak salah. M-nya 2 kalau nggak salah ya. 2.0. Pokoknya indeks kami lah. Bener kan? Oh, M-nya 1. 2.0. Oke, coba ada bisa nggak? Bentuknya file Excel sih.
Ini punyanya Komdigi. Coba bisa nggak saya download? Saya punya sih, atau saya upload aja kali ya? Bisa di-download nggak di sini? Oke, nggak nemu. Coba di sini, saya coba masuk ke BSSN langsung. BSSN. Oke, saya akan masuk ke BSSN. Harusnya ada informasi layanan publik, standar layanan, indeks kami. Indeks kami. Coba indeks ada nggak? Gue kemarin dapetnya di mana ya, lupa. Informasi kata, perubahan informasi, regulasi, standar pelayanan. Lupa. Ya udah, saya kirim aja. Saya kirim di chat aja ya. Indeks kaminya. Saya akan di mana? File. Oke. Saya akan ke sini. Sorry, salah. Cybersecurity. Oke. Indeks kami ini dia. Oke. Ini saya upload ya. Saya kirim. Oke, indeks kaminya udah diupload di chat. Mudah-mudahan bisa dilihat. Jadi waktu perencanaan paling gampang itu tadi yang analisa vulnerability segala macam memang perlu dilakukan. Kalau indeks kami itu lebih ke arah dokumen aturan atau dokumen lah kira-kira. Policy apa aja yang udah ada. Saya akan coba kasih lihat ya. Mana cybersecurity? Ini cybersecurity. Kami indeks kami. Oke, ini dia. Ini paling enak sih sebetulnya, asli. Jadi teman-teman di BSSN udah cukup berbaik hati buat bikinin dokumen apa aja yang harus kita siapin. Bikinnya kalau boleh saran sih, kalau mau gampang nggak usah pusing, bikinnya dibantu sama AI aja. Oke, saya akan coba gedein, view zoom in. Inilah, oke. Nah, kalau udah diisi, indeks kaminya udah diisi, nanti kita bisa tahu masalah kita di mana. Kayak ini, kita punya masalah di PDP. Pengelolaan risiko, risk manajemennya oke, workflow-nya oke, pengelolaan aset nggak terlalu, tapi ini diperluin banget. Aspek teknologinya oke lah, terus governance, tata kelola oke, PDP parah. Oke. Jadi indeks kami yang versi 2 ini ada PDP-nya, bisa kita lihat di situ. Memang indeks kami ini dia cuma lihat dokumen sih. Cuman paling nggak dari dokumen ini kalau kita udah punya guidance kan, oke, kita perlu ini. Kalau dikerjain beneran jadi bagus sih. Bukan sekedar dokumen, ada dokumen di tanda tangan doang. Ini yang jadi masalah bukan itu. Bagaimana dokumen itu jadi membudaya, itu yang akan susah banget gitu ya. Ini mah identitas respondens, ini pengantarnya. Nah, ini sistem elektronik. Ini dia akan ngevaluasi, misal investasinya berapa, total anggaran berapa gitu. Nah, perhatiin di sini nomor dokumen, nama dokumennya apa. Nah, ini ditanya ini nomor dokumennya apa. Nah, ini masalah nih. Jadi nggak bisa kita cuman ngasih tahu ini. Dokumennya harus ada buktinya bahwa kita investasi sistemnya 30M. Misalnya kita 10M. Ada dokumennya apa, nama dokumennya apa. Dokumennya harus ada beneran gitu. Ini buat auditor sih sebenarnya. Tapi kalau kita lagi perencanaan ya kita butuh ini sih. Oke. Sekarang tata kelola. Oke. Tata kelola, perhatiin pertanyaan pertama. Apakah saya gedein ya? Bisa nggak sih? Ya udah saya baca aja lah. Apakah pimpinan instansi perusahaan Anda secara prinsip dan resmi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program keamanan informasi? Termasuk penetapan kebijakan terkait. Nah, dokumennya mana? Nah, ini nih. Jadi bos, orang nomor 1 harus tanda tangan. Ini. Jadi urusan ini orang nomor 1 langsung turun. Terus juga apakah pejabat petugas pelaksana mengamankan informasi berwenang sesuai dengan melakukan kayak gini. Jadi nanti struktur organisasinya kayak gimana, dokumennya harus ada semua nih.
Oh ya, ini masih di cyber security ya. Kalau kita masuk ke PDP, nanti ada data privacy officer segala macam. Bisa dibaca nanti kalau yang PDP. Ini buat ngasih gambaran aja ya. Saya masuk ke, nah ini saya tutup dulu. Oke. Saya akan masuk ke PDP biar kebayang. Ini ada folder namanya perlindungan data. Ini yang s.id/free OWP ebooks. Di sini ada perlindungan data pribadi. Oke. Oops, sorry. Keklik. Ini ada beberapa dokumen. Yang ini kalau data pribadi bocor, apa resikonya? Ini targetnya buat orang biasa. Tapi kalau yang ini framework peringkat keamanan siber sama comply ke data pribadi, ini targetnya ke OJK sih sebetulnya. Jadi yang minta OJK waktu itu, ya udah saya bikinin. Tapi kira-kira targetnya OJK mereka pengen supaya bikin ranking buat bank. Ini targetnya ke bank sih. Jadi ini kasih ke OJK, OJK ke bank. Gimana kita bisa ngeranking bank? Masalah cyber security-nya, masalah compliance untuk PDP-nya, ini framework-nya seperti apa buat nilai. Terus ini adalah bagaimana teknik, bukan teknik ya, tata tata kelola lah, framework lah, untuk supaya kita bisa ngaudit data privasi supaya comply ke undang-undang PDP. Di sini buat ngauditnya apa aja yang perlu kita lihat. Jadi yang ini buat si corporate, ini buat OJK, ini buat user biasa. Nah, yang bawah ini kalau ini auditnya ya, ini juga sama. Ini lebih ke arah kebijakan sih sebetulnya. Panduan praktis untuk comply ke undang-undang PDP. Ini lebih ke kebijakannya seperti apa. Di situ nanti ada ditulis, coba saya buka aja ini. Panduan praktis pengetahuan undang PDP keamanan data institusi, dan ini ada contoh implementasinya pakai open source. Tuh, jadi dikasih contohnya. Mungkin saya akan lihat, ini minta maaf, bukunya tebal hampir 300 halaman. Tuh kan 300 halaman. Oke, tapi nggak usah dibaca semua. Bisa dibaca ininya aja, exercise summary sama, oh ya udah, di exercise summary. Dan kalau nggak salah di lampiran yang paling bawahnya kelihatan. Nah, jadi yang penting adalah ada ini, data privacy officer, kebijakan internal, SOP perlindungan data. Kuncinya secara teknis adalah enkripsi dan kontrol akses. Role based access control, RBAC itu role based access control. Jadi misalnya orang biasa bisa akses kemana aja, pimpinan bisa akses kemana aja. Ini harus eksplisit jelas. Terus audit log otomatis. Nah, ini otomatis bisa pakai tool seperti tadi ya, CyberRank dan sebagainya. Terus harus monitoringnya harus continuous. Nah, ini kuncinya ini sih sebenarnya, saya hitamin aja. Oke, jadi cuma itu aja sih intinya. Ini, tapi nanti kalau dibaca detail-detailnya keluar semua sih, sampai 300 halaman. Mabok, lumayan. Nah, tool-toolnya, ini toolnya dikasih tahu Wazoo, pakai Keycloak, pakai macam-macam lah. Jadi toolnya dikasih tahu. Dia kalau di dalam lebih detail sih. Tool-toolnya ini cuma buat summary aja. Oke, supaya kebayang. Jadi setelah nulis kayak gini, akhirnya saya ngelihat, oke, orang akan susah kalau baca detail. Jadi selalu saya bikinin poin-poin apa yang harus disiapin. Ini kebetulan kalau yang di sini poinnya adanya di poinnya adanya di lampiran. Kalau yang ini sih, saya lihat lampiran ya, ada lampirannya sih. Nah, di sini nih, nih kelihatan nih, ini bab implementasi ya. Saya masukin ke lampiran. Checklist buat kepengetahuan apa aja. Oke. Terus ini mas script paling bawah kalau nggak salah. Nah, ini dia. Ini lampiran E ini di halaman hampir 300, apa yang harus dikerjakan oleh data privacy officer. Langkah sama prosedur untuk operasional data inventarisasi, klasifikasi data, kebijakan kontrol akses, audit sama compliance, manajemen insiden sama forensik, edukasi sama awareness. Jadi kalau kita lihat ada people, proses, teknologi. Ini adalah people. Ini teknologi, ini proses.
Jadi selalu cara berpikirnya gitu sih. Kalau orang-orang itu people, proses, teknologi. Tiga itu sih. Oke. Jadi people, proses, ini campuran proses sama teknologi. Ini teknologi, ini lebih ke arah teknologi sih. Gitu. Jadi kebayang. Ini silakan dibaca detailnya. Tapi kira-kira ini nggak ada dalam cyber security. Kalau cyber security soalnya lebih banyak ke arah infrastruktur. Sementara kalau di level aplikasi, kita masuknya ke data privacy banyak yang kena. Bentar. Jadi ini harus dilihat juga sih. Jadi ini masih isu ini masih relatif baru. Nggak banyak orang yang aware karena undang-undangnya baru ditandatangan 2 tahun yang lalu ya, 2022 atau 2023 lah baru tanda tangannya, dan belum ada peraturan pemerintahnya. Harusnya, rasanya, informasi yang sampai saya, harusnya Pak Presiden harusnya tanda tangan peraturan pemerintah untuk pelaksanaan Undang-Undang Data Pribadi harusnya awal-awal 2026, 2026. Iya benar 2026 lah kira-kira. Nah, kalau itu sampai keluar peraturan pemerintahnya, ini harus jalan semua sih. Jadi belum ada hari ini, panduannya belum ada. Ini baru satu dari segelintir panduan yang ada. Jadi saya bikinin, saya freein aja supaya orang-orang udah pada siap. Tapi ini jarang dibahas. Kebanyakan kalau kita ngomong cyber security, bahasnya di infrastruktur. Jarang banget yang ngomong data pribadi, jarang. Oke, jadi silahkan dibaca, di-download, dibaca. Ini Anda kalau nge-download bisa download satu folder ya. Ini bisa diklik download nih, langsung download satu folder. Bisa diambil semua. Oke. Kalau di-download semua sekitar jatuhnya sekitar hampir di zip ya, kondisinya di zip itu sekitar 2 giga lah kalau di-download semuanya untuk semua file yang ada di sini. Tapi itu ada AI, ada cyber security, ada PDP juga ada. Oke. Itu mudah-mudahan ngasih bayangan. Nah, sekarang saya akan untuk forensik ilmunya ada kuliah IT forensik. Saya kebetulan ngasih kuliah IT forensik juga. Ada di situ forensik. Tapi kira-kira logika berpikirnya forensik kira-kira gini. Kita bisa dapat barang bukti dari log, dari catatan di komputer. Bisa juga dapat barang bukti dari image, dari hard disk lah. Jadi si binary-nya hard disk bisa kita ambil dan kita forensik dari situ. Yang hard disk itu kira-kira kalau ada file yang di-delete dan sebagainya, kita bisa recover file yang di-delete-nya tadi. Jadi forensik kalau sederhanakan kira-kira kayak gitu. Gitu ya. Ini ada pertanyaan. Penjabaran pengendalian kontrol keamanan. Ya. Ya. Di ISO 2301 ya. Ya. Kira-kira kayak gitu sih. Cuman itu panjang banget. Ya, saya nulisnya rada kepanjangan sih. Jadi orang-orang kalau baca stres karena panjang banget. Ini kontrolnya banyak banget kan ya. Kalau yang baru di ISO 27001 udah tinggal dikit ya kontrolnya. Cuman kalau yang lamanya kan 100 berapa, 115 atau berapa belas. Nah, sekarang ini untuk implementasi cyber security-nya sendiri. Ini tadi kita udah lihat ya, masalah paling besarnya adalah di vulnerability sama nanti ada di sini audit. Dua ini yang dipakai buat dasar untuk planning, perencanaan. Oke, setelah perencanaan dilakukan, kita harus implementasi. Ini adalah implementasinya. Ada yang basic server security, firewall, secure shell, secure copy, VPN, web application firewall, pertahanan host, intrusion detection system, dan ini enkripsi sih, basic data security enkripsi. Nah, sekarang kita buka-bukaan aja ya. Jujur, hari ini sebagian besar jebolnya oleh judi online. Sebagian besar kalau kita cek di Google, pakai Dork segala macam, sebagian besar akan jebol di judi online karena judi online. Judi online dan teman-temannya ngejebolinnya lewat apa? Kebanyakan lewat fasilitas upload yang ada di website. Jadi kebanyakan lewat situ. Jadi kebanyakan serangannya itu adalah mereka memanfaatkan fasilitas upload, udah gitu dia masukin trojan ke dalam komputernya kita, terus trojannya nanti beranak.
dia ngeluarin file PHP atau dia ngedelete PHP yang lama, dia ngeluarin file PHP buat iklan judi online. Jadi kebanyakan sebagian besar sekarang jebolnya judi online. Oke, kalau yang website ya, kalau data pribadi jebolnya duit sih, account buat internet banking apa segala macam, kurang jebol kayak gitu. Konsekuensi dari situ karena jebolnya karena fasilitas uploadnya, jadi kebanyakan akhirnya kita masuknya di sini sebetulnya. Web application firewall, solusi yang paling sering dipakai. Jadi web application, jadi kalau yang namanya firewall itu dia akan ngeblokir paket berdasarkan parameter jaringan aja. Jadi misalnya ini dikirim dari komputer mana ke komputer mana, ini dikirim dari ini aplikasi apa gitu. Tapi bukan kan kalau dalam aplikasi kan ada macam-macam ya. Misalnya ini lagi login lah apa itu nggak dilihat ya, cuma aplikasi apa udah. Nah itu firewall biasa kayak gitu. Firewall biasa nggak akan mempan buat ngelawan serangan yang judi online tadi. Jadi agak susah kalau pakai firewall biasa. Makanya kebanyakan sebagian besar kita mikirnya firewall cukup. Nggak cukup, firewall nggak akan cukup karena mereka serangannya bukan di level firewall. Dia di aplikasi yang diserang. Jadi kita harus belajar yang namanya web application firewall. Web application firewall dia akan ngelihatnya beda sama firewall biasa. Jadi web application firewall cara ngelihatnya gini. Ini dia lagi melakukan transaksi normal atau nggak normal? Kalau normal lewat aja. Misalnya, oke, ini kayaknya nih orang melakukan SQL injection yang bisa deteksi web application firewall udah kayak gitu tuh. SQL injection, ini cross-site scripting lah, ini apa ya teknik-teknik serangan tadi ya. Nah itu web application firewall banget. Konsekuensi dari situ ini perlu kalau mau lebih gampang kita perlu install web application firewall. Kalau di Apache makanya mod security, tapi dia bisa juga dipasang di web server lain kayak Nginx dan sebagainya bisa juga sih. Nah, dengan ini dipasang agak nolong. Cuman kalau boleh saran sih harus ngomong sama programmer aplikasinya langsung. Tolong disanitasi semua input. Contoh sanitasi gini. Kalau kita ngupload sesuatu, kalau misalnya kita ngupload, pastikan yang boleh diupload hanya doc doang gitu. Jangan boleh ada yang bentuknya binary atau apa gitu. Kayak gitu sih. Jadi kita bikin sanitasi sendiri si aplikasi. Selain ada web application firewall, si aplikasi harus disanitasi gitu. Nah, ini penting banget soalnya kalau nggak sampai masuk bisa jebol. Nah, ini jujur ya kita kami pernah kena di Tangerang Selatan. Akhirnya kita tulis bukunya di Andi Publisher. Ini ngeri loh kalau udah kena, asli ngeri. Publisher.com. Ini bukunya bisa dilihat di andipublisher.com. Waktu masuk itu, jadi ceritanya pas lagi masuk, saya lagi ada di sana sih kebetulan lagi ya biasalah main apa segala macam. Anak-anak lagi pada ngumpul semua karena ini hackernya lagi masuk sih ke dalam. Jadi kita lihat hackernya masuk. Ya ini ada di sini nih mana. Ini insiden cyber yang ini. Jadi buku ini ditulis karena kita ngalamin langsung dan masalah paling besarnya waktu itu. Jadi cara kerjanya gini. Si Trojan akan bikin file iklan buat judi online. Itu di-generate tiap menit dia nge-generate. Bukan menit lah, periodik lah, 5 menit atau 10 menit sekali akan keluar nih file iklan tadi. Kalau kita jadi solusi anak-anak waktu itu ngedeletein file itu. Langsung gue bilang, lu gila lu. Kok yang di-delete file anaknya, kenapa nggak bapaknya yang di-delete gitu. Ternyata mereka nggak bisa nyari bapaknya. Karena bapaknya disembunyiin banget. Akhirnya kepaksa saya ajarin. Ini kita pakai Linux semua ya. Saya harus ngajarin gimana caranya kita cari bapaknya. Kita cari, dapat bapaknya. Si hackernya ke monitor kalau dia ketahuan gitu. Dia masuk lagi, di format tuh server sama dia dari jauh. Hilang. Jadi perang, tapi waktu masuk itu anak-anak panik kan semua. Langsung gue ngomongnya gampang aja. Cabut tuh kabelan. Udah cabut aja selesai. Jadi sampai dicabut, fisik dicabut kabelannya. Kalau enggak, hancur.
gitu. Tapi ini semua kita dokumentasikan ke buku pegangan penanganan insiden cyber, ada di situ. Tapi ini sebenarnya kalau mau baca ada di kuliahnya juga ada, di wiki saya juga ada sih semua ini. Cuman kalau di wiki di kuliah kan ada berantakan, ada di mana-mana ya. Oke Pak Mahfur, nggak apa-apa keluar, ini direkam, nanti rekamannya akan dikirim ke Anda lah. Jadi aman lah gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Oke, waktu sudah jam 8. Tuh kan nggak kerasa kan waktunya cepet banget. Saya tahu ini waktunya sempit banget, tapi paling nggak mudah-mudahan mulai kerasa bahwa kira-kira domain yang kita kerjakan seperti itu sih. Gitu. Bukunya semua ada. Kalau ada apa-apa, kalau ada kesulitan apa-apa, silahkan email saya juga. Email Feby, Ono Center juga nggak masalah juga sih. Silahkan aja sih. Oke. Saya tunggu 1-2 detik. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis. Nggak ada, aman. Saya tahu ini cepet banget. Apakah ada blockchain security? Studi khusus supaya blockchain security. Oke. Eh ada. Cuman nggak banyak yang ngerjain. Saya kebetulan ngerjain. Oke. Saya nggak pakai blockchain sih waktu itu. Pakai Hyperledger. Saya ada papernya Hyperledger. Jadi lebih ke blockchain yang private lah. Private blockchain lah kira-kira. Kalau blockchain yang beneran kan public ya. Kita infrastrukturnya jadi berat banget kalau public. Kita pakai yang lokal Hyperledger, saya nulis paper jurnalnya juga. Jadi tapi belum sampai jadi studi khusus, belum sampai ke prodi atau mata kuliah, belum ada. Tapi ini sangat menarik karena blockchain ini menjadi alternatif supaya kita punya database yang aman banget sih. Jadi gitu, setuju sih. Kalau bisa dipelajari, oke banget. Tapi saya nggak ke blockchain yang gedenya. Ada, oke. Apakah di TTS ada jalur RPL? Ada banget. Jadi kalau Anda, tapi kita tes cuma ada S1 ya. Jadi kita nggak ada S2, S3 nggak ada. RPL ada, tapi buat S1 doang. Sayang aja sih. Kalau udah jagoan mending ambil S2, S3 lah. Jangan S1 dah. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan. Tool yang digunakan untuk deteksi kerentanan pakai Broadsheet banyak sih, nggak hanya Broadsheet, banyak. Ada di kuliah ini tadi sih. Eh, kalau jadi kalau buat pentas segala macam, kita nggak hanya Broadsheet, kita kalau SQL injection kita bisa pakai SQL map apa segala macam. Itu semuanya toolnya ada di Kali Linux sih. Jadi kita pakai tool-tool itu semua buat ngetes. Cuman kalau udah bocor, tadi ada pakai Helium, kita bisa pakai CyberRank, bisa pakai yang lainnya. Jadi nggak hanya Broadsheet, banyak. Kalau kalau harusnya dijalanin Kali Linux, saya udah jam segini sih. Jadi Kali Linux ada di bagian menu yang kedua kalau nggak salah, buat ngevaluasi vulnerabilities. Itu banyak banget tuh sih. Gitu. Ada case terbaru terkait Soceng? Ada, banyak. Tapi kira-kira logikanya gini. Social engineering itu nipu. Yang terbaru rata-rata nipunya pakai AI. Contoh yang paling keren dari AI adalah deepfake. Nih, ini banyak dipakai buat politik dan sebagainya ya. Karena deepfake kan orang pura-pura jadi orang lain ya. Dan itu kalau kita udah pakai AI, kita tahu gampang banget bikin videonya siapa ngomong apa, itu kan gampang banget. Saya sendiri pernah bikin rekaman suara saya diganti jadi suaranya Pak Jokowi, bisa. Karena kebetulan rekamannya suara Pak Jokowi kan banyak banget di internet ya. Pak Jokowi lagi ngomong apa kan ada source-nya buat apa sih? Buat training data. Kita bisa ngerubah pakai deepfake suara, bisa gitu. Jadi socengnya parah sekarang. Out of topic namun masih agak nyambung ke penyalahgunaan digital terkait penyalahgunaan nama instansi, yayasan atau orang yang digunakan penipuan. Bilang apakah juga dibilang cybercrime, apakah bisa ditindak? Iya, itu kategorinya cybercrime sih sebenarnya. Itu kalau Anda mau ngelihat, bisa ngelihat di Undang-Undang ITE, informasi sama transaksi elektronik.
Jadi itu kan udah informasinya dia nipu lah ya, kira-kira kayak gitu. Jadi bisa lihat di ITE. Apakah bisa ditindak? Masalahnya bukan ditindaknya sih. Yang jadi masalah paling besar adalah cari barang buktinya. Itu aja sih. Jujur, yang paling susah bukan nindaknya. Yang susah barang buktinya. eh Kita harus kalau lapor polisi ya, kalau lapor polisi kan harus ada kronologi, harus ada bukti, nah itu harus lengkap tuh. Kalau nggak bisa. Itu nggak segampang itu sih sebetulnya. Jadi maksudnya nggak bisa cuma ditindak. Ada rekamannya ya, ada screenshot, semuanya harus ada sih. Kalau lebih gila kalau kita bisa dapat log, catatan dari server dan sebagainya. Kalau nggak susah nindaknya soalnya. Kalau cuman nuduh kan buktinya apa? Nah, itu yang susah gitu. Nah, terus itu yang pertama urusan bukti. Yang kedua adalah masalah SDM-nya. Ini jujur aja, kalau udah pernah berinteraksi sama teman-teman di Polri, mereka punya kemampuan seperti itu sih. Cuman orang yang punya kemampuan itu, hitungannya jari. Jadi misalnya, hitungannya di misalnya Polda Metro gitu, kan ada cybercrime unit gitu ya. Rata-rata apa teman-teman di sana kan puluhan sih sebetulnya. Cuman mereka rata-rata lebih kayak nerima laporan gitu, kayak BAP, laporan. Tapi kalau suruh jadi penyidik, nyari barang buktinya, nah itu orangnya itu nggak nyari. Paling 3 orang, kayak gitu sih. Jadi kita akan kesulitan di sebelah sana sih sebetulnya. Itu. Res, ada lagi pertanyaan seru ya? Saya sih nggak masalah sih sebenarnya. Paling Feby yang stres ini kok jadi molor waktunya. Apakah untuk bikin email lewat Yahoo Mail apakah aman? Kalau mau jujur enggak sih. Gmail, Google, Yahoo, adminnya bisa baca emailnya kita sih sebetulnya. Jadi nggak aman sih sebetulnya. Kalau mau aman harus punya email sendiri. Paling paling enak punya corporate sih, perusahaan sih. Ini dari Ulan nih. Ini kayaknya ibu ya. Minta maaf kalau salah. Sampai subuh. Siap. Paling yang ngamuk ntar ini Feby. Apakah untuk menjaga keamanan cyber di perangkat sendiri itu, apakah dari sendiri dengan lebih jadi tidak sembarangan perlu pakai aplikasi canggih bertahan dari serangan? Ini jujur, saya tidak pakai aplikasi, Ono tidak pakai aplikasi. Kalau Ono ya, Ono tidak pakai aplikasi, tapi Ono harus, saya sangat disiplin banget gitu. Contoh, saya susah dihubungin pakai WhatsApp, bahkan istri saya suka marah-marah ke saya karena saya nggak bisa dihubungin pakai WhatsApp. Ya itu salah satu konsekuensinya. Terus saya nggak ngeklik sembarangan. Karena ngeklik sembarangan itu Trojan bisa masuk. Jadi kalau saya, dan saya pakainya Linux ya. Kalau di komputer saya tidak pakai Windows. Saya pakainya Linux banget. Dan kalau udah pakai kayak gitu, jadi kitanya disiplin banget ya. Jadi logika berpikirnya gini ya, si virus, Trojan dan sebagainya, dia akan nyerang sistem operasi yang banyak dipakai orang. Kebetulan Windows banyak yang pakai. Ya udah, kalau kita ngeklik, dia akan langsung otomatis jalan tuh kalau di Windows. Tapi Linux sama Windows kan beda. Jadi walaupun saya klik, saya aman-aman aja. Gitu. Nggak jalan nih. Contoh, saya contohin aja nih. Ini parah banget nih. Saya akan masuk ke wilayah, ini masuk The Pirate Bay. Ini tempat, ini ya, tempat nyolong. Yang saya colong buku sih. Kalau Ono nyolongnya buku, tapi kan kita bisa nyolong macam-macam software kayak apa ada di sini parah banget sih sebetulnya. Nah, ini banyak trojannya di sini. Oke, ya udah. Ini ada pertanyaan lagi ya. Bagaimana cara akurat untuk memastikan perangkat HP kita tidak bocor? Oke, ini kalau diklik nanti keluar pop up sih. Nah, itu berbahaya, tapi nggak akan sampai ke sana sih, tenang aja. Ini kalau saya klik, yang saya colong buku ya, saya tidak ngambil pornografi apa. Nah, ini trojannya biasanya keluar di sini. Nah, ini keluar ini trojan nih. Kayak gini-gini parah banget. Ini udah mulai kacau nih. Tapi karena saya pakainya Linux santai-santai aja, dia nggak jalan di Linux gitu. Nah, sekarang dari Pak Zaki. Bagaimana cara akurat untuk memastikan HP kita tidak bocor? HP kita, kalau yang Android ya, Android itu sebetulnya Linux dalamnya. Cara ngelihatnya ngelihat kayak gini caranya sih sebenarnya. Kalau saya gedein ya.
kita bisa ngelihat software apa yang jalan di belakang layar. Kalau saya PSAX kayak gini, ini kelihatan software apa yang jalan di belakang layar. Ini Android sama kayak gini ya bentuknya. Kalau kita bisa masuk ke dalam sistem operasinya langsung, kita bisa lihat ini kelihatan ada Zoom lagi jalan, ini ada Chrome lagi saya pakai. Jadi kita harus punya insting juga. Oh ini Zoom ini nggak apa-apa, ini apa nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, udah gitu kita harus tahu, oh ini yang virus, ini apa. Nah, gitu kelihatan. Tapi kalau enggak, ada beberapa software yang dibuat untuk memudahkan kita misahin antara yang baik sama yang jelek di background proses ini. Jadi ngelihatnya di background proses seperti ini sih. Gitu. Cuman kalau itu yang hardcore-nya lah, yang benar-benar gilanya. Nah, kalau mau yang sederhananya kira-kira cara ngelihatnya gini ya. Kalau HP kita kondisinya layarnya lagi hitam, lagi standby, tapi data jalan. Nah itu mulai aneh tuh. Standby tapi datanya jalan, nggak beres itu. Berarti bocor. Gitu. Jadi standby data jalan. Kondisi standby tapi panas. Nah nggak masalah, itu masalah banget. Jadi itu ngelihat yang secara fisiknya. Kalau saya udah nggak ngelihat fisik, saya masuk ke dalam langsung, gue lihat langsung di dalamnya. Tapi itu orang yang gila aja yang kayak gitu. Kalau orang normal cuman gitu aja. Ini kenapa layarnya hitam tapi data jalan. Kenapa layar hitam, kenapa panas gitu. Itu nggak beres tuh, ada sesuatu di dalamnya. Kira-kira gitu. Itu buat Pak Zaki. Buat Pak Farul, kalau kita bikin email corporate cuma dengan Google, apakah tidak aman? Aman. Kalau mau amanin email kira-kira gini, saya kasih lihat aja lah ya. Jadi sebetulnya kita pakai Google, pakai Yahoo apa bisa sah-sah aja. Kalau mau ngamanin caranya gini. Ini email saya nih. Ini kita bisa lihat saya makainya Thunderbird. Oke, sarannya sih pakai Thunderbird sih sebetulnya. Nah, saya bisa ini kebetulan saya udah matiin security-nya sih. Jadi kalau mau aman, di sini ada encrypt. Ini diaktifin encrypt-nya. Gitu. Kalau saya klik dia nge-encrypt dia. Gitu. Jadi si emailnya boleh-boleh tidak aman, tapi datanya di-encrypt. Nah, udah. Si admin segala macam hacker nggak akan bisa baca apa yang terjadi. Tapi untuk sampai level ini harus, kalau di kuliah tadi ya, di kuliah cybersecurity ada di bagian bawah yang basic data security, ini urusan nerangin yang ini sih sebetulnya. Nerangin yang encrypt, OpenPGP segala macam diteranginnya di situ. Jadi ini tekniknya pakai kayak ginian sih sebetulnya buat ngamanin. Jadi kita bisa pakai platform yang tidak aman tapi datanya di encrypt. Kalau di WhatsApp mereka ngomong end-to-end encryption. Kalau di WhatsApp dia ngomongnya end-to-end encryption. Cuman WhatsApp punya masalah kalau di grup, di server grupnya dibuka itu semua. Si message kita dibuka sama WhatsApp-nya. Jadi WhatsApp bisa baca message kita sih sebetulnya. Jadi nggak aman. Kalau mau aman jangan pakai WhatsApp sih sebenarnya makanya. Kalau saya makanya Palapa bukan WhatsApp gitu. Makanya saya soalnya HP saya disadap juga sih. Disadap sama biasalah aparat. Jadi makanya saya nggak pakai HP itu kayak gitu. Beres ya. Jadi server emailnya sebenarnya boleh pakai Google dan sebagainya, cuman kalau mau aman banget di encrypt aja, itu aja sih. Gitu. Beres ya. Sip. Makanya ini Thunderbird kalau mau dicoba. Kalau mau iseng silahkan email ke saya. Nih ada emailnya nih, Ono Internet ID. Saya ada, kalau nggak saya kasih lihat Thunderbird saya nih. Email saya kelihatan semua ntar. Bisa digedein nggak ya? Nggak bisa. Saya ada email di Security IT, ada Ono W Purbo 1 Gmail, ada Ono Purbo 540 Gmail, ada Ono ITTS, ada Ono WP ITTS, ada Ono Internet. Ini semua di satu apa Thunderbird. Saya bisa akses semua email saya langsung dan saya langsung bisa bereaksi. Jadi kalau mau nyoba silahkan bikin email. Udah gitu interaksi. Wah, ada yang nanya absensi. Feb, ada minta absensi, Feb. Tapi nggak penting lah absensi, ada semua pasti dikasih ini ntar sertifikat sama Febi pasti. Oke, ada lagi aman ya? Oke, udah jam 8:15. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada apa-apa, saya welcome aja. Silahkan kirim email, pakai Twitter dan sebagainya. Kalau pengen ngopi semua perpustakaan saya, atau saya kasih lihat dikit sebentar ya. Saya akan masuk ke perpustakaan saya. Ini saya masuk ke server lain nih, 9. Oke, yes. Oke, saya akan masuk ke server saya kasih lihat emailnya apa. Oh, email saya Ono tadi yang kasih lihat tuh Ono Internet ID lah. Nah itu ya. Nah sekarang saya kasih lihat perusahaan saya.
var data library 2 book salah, library 2 books cyber security. Ini folder cyber security saya, ini bukunya nih. Nah, ini buku-bukunya cyber security semua. Bukunya banyak banget. Saya nyolong nih, jujur ya, saya nyolong buku ini, saya nyolong, cuman saya sebarin free sih. Cuman ya doain aja supaya dosa saya dimaafkan, nyolong buku bagus-bagus kayak gini. Satu buku bisa $100 soalnya. Silahkan kirim harddisk, saya kopiin. Ini yang cyber security, kalau pengen masuk neraka ada juga hacking sih. Ini buku-buku hackingnya ada juga sih. Oke, silahkan. Oke. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Febi. Silakan, Feb. Banyak kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar Perang Digital ini. Semoga insight yang didapat hari ini bisa membantu kita semua lebih siap menghadapi ancaman